Ada lagi laporan siswa menjadi korban keracunan makan bergizi gratis. Di Bandung Barat, keracunan massal itu sampai membuat 300 siswa mesti mendapat penanganan medis. Sudah berjalan selama 9 bulan. Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan ada lebih dari 4.000 penerima MBG yang keracunan. Pertanyaannya kenapa tetap berjalan? Kepanikan sulit disembunyikan saat satu persatu siswa SMK Pembangunan Cipongkot dievakuasi ke mobil ambulans. Lebih dari 50 siswa tumbang usai menyantap menu makan bergizi gratis dengan menu ayam, sayur, dan buah. Gejalanya pun serupa, mual, pusing, dan muntah. Hingga Senin malam jumlah siswa yang keracunan terus bertambah. Total 100 siswa dibawa ke puskesmas dan RSUD. Sebagian bahkan harus menjalani rawat inap. Bagian besar keluhannya mual, pusing, lemas. Ini dugaan dari apa Bu mereka bisa seperti itu Bu? Menurut keterangan korban, 1 jam setelah makan makanan MBG itu mereka merasakan keluhan tersebut. Maraknya persoalan MBG mulai dari higienitas, temuan serangga pada menu makanan hingga keracunan pada ribuan siswa, memicu desakan dari berbagai kalangan untuk mengevaluasi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam audiensi di Komisi 9 DPR RI, usulan agar pihak sekolah mengambil alih program makan bergizi gratis mengemuka. Kunci keamanan pangan. Nomor 1, jagalah pangan pada suhu aman. Mana yang aman? Kalau suhunya udah antara 5 sampai 60 derajat. Itu sebabnya kalau kita pesta makan dengan prasmanan di hall gitu, di bawahnya ada pemanas, bukan supaya makanannya enak dan anget, tapi supaya ini menghindari bakterinya tumbuh. So pastikan bahwa makanan yang dibagi itu tidak masuk ke suhu 60 derajat ke bawah. Nah pikirin, cara satu-satunya adalah barangkali geser SPPG-nya ke kantin sekolah. Kalau memang sistem yang diberlakukan sekarang tidak lagi ideal, yang akhirnya menimbulkan banyak kasus keracunan, maka harus dipikirkan sistem lain, ya, opsi lain. Misalnya dengan pola menyiapkan makanan di dapur sekolah, ya, atau misalkan bahkan memberikan langsung uang tunai kepada keluarga yang membutuhkan untuk bisa menyiapkan makanan bagi anak-anaknya. Sejak pertama kali berjalan pada Januari 2025, Badan Gizi Nasional mencatat ada 45 kasus keracunan atau kejadian luar biasa. Insiden ini menyebabkan 4.711 penerima manfaat mengalami berbagai gejala keracunan. Terkait hal ini, Badan Gizi Nasional akan segera membentuk tim investigasi. Saya akan membentuk tim investigasi di bidang menu makanan atau dapur. Kenapa? Karena sering beredar seolah-olah makanannya kok seperti ini, padahal dari yang laporan kami terima itu tidaklah demikian. Selasa pagi keracunan massal siswa di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat kian meluas. Kini terdapat setidaknya 300 siswa yang mau tak mau ditampung di aula kecamatan lantaran kapasitas puskesmas dan RSUD yang tak lagi mencukupi. Sementara sampel makanan yang diduga basi telah dikirim ke laboratorium. 9 bulan program makan bergizi gratis berjalan. Sebanyak 1 miliar porsi makanan telah dimasak. Sebuah pencapaian, namun juga ironi. Kenapa tetap dipaksakan berjalan saat ada ribuan yang keracunan? Tim Liputan SCTV melaporkan.